Ya. Saya bingung, apakah saya ini Israel terhilang atau gimana nih? Hah? Si Kaleb dulu lah. Halo Kak, Halo Kaleb. Ih, gini kok. Gini gambarmu. itu Apa waktu maksudnya? aku masih muda Kak. Sekarang udah tua kau. Sekarang udah 32. Tua 33. anaknya. Hah? Silakan. Aku mau nanya, kalau misalnya ajaran Nikolaus itu seperti apa ya Kak? Nikolaus, Santo Nikolaus, Iya, yang kita kenal sebagai Santa Claus, Nikolaus yang bidat itu loh. bidat Nikolaus. Iya, Nggak tahu aku, yang mana itu bidat Nikolaus dari mana? Nikolaus ada banyak. Nama jana suci juga ada yang namanya Santo Nikolaus. Nikolaus yang mana nih? Nikolaus yang Wahyu, gereja Smyrna. Gereja di Smyrna. Iya, Terus? jemaat Smyrna itu katanya berpegang teguh pada ajaran Nikolaus. Janganlah engkau sesat. Di mana itu? Di ayat mana itu? Coba kitab Wahyu. Wahyu berapa? Wahyu pasal 2 Ayat? ayat berapa? 10 ya. 10 ya, coba. Ya, nggak tahu. Makanya aku nanya gitu. Coba 10, ayat 10 coba. Lagi dicari dulu bentar. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan yang itu. Yang mana? Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 15. Wahyu 2 ayat 15. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Yang ini. Iya. Terus? Itu maksudnya apa ya? Udah dibaca semua wahyunya? Udah. Apa? Ajaran Nikolaus. Ya, apa yang diajarkan di situ? Nggak tahu. Muridnya siapa? Murid siapa? Nikolaus yang mana? Nikolaus kan ada di para rasul juga. Nikolaus bukan para rasul. Bentar. Nikolaus bukan rasul. Hah? Kepada jemaat di Smyrna, ya kan? Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, gereja iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepada aku. Juga tidak kepada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam,
yang mengajarkan Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang. Wahyu 6 ayat 5. Wahyu 6 ayat 5. Kisah para Rasul 6 ayat 5. Kisah para Rasul 6 ayat 5. Di situ ada Nikolaus. Kisah para Rasul berapa, Pak? 6 ayat 5. 6 ayat 5. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani raja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Prokorus sebentar. Korus, Nikanor, Timon, Parneas, dan Nikolaus, seorang yang menganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul itu pun berdoa menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu Ya itu Nikolaus itu kali. Apa bukan? Nikolaus? Menganut agama Nikolaus. Mana ada agama Nikolaus? Nikolaus itu adalah pengikut Yesus yang ditabis oleh para rasul. Ajarin sunat kali. Ajarin sunat. Iya, karena Nikolaus ini kan dikatakan ini ya. Pada masa itu ketika murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Ke-12 rasul memanggil semua murid itu termasuk Nikolaus ini. Berarti Nikolaus ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngajarin sunat. Ya memang orang Yahudi mengajarkan sunat, lalu Tapi kenapa ditentang di gereja-gereja? ya, jadi gini Pak, sunat itu kan sudah digenapi oleh Yesus. Orang yang bersunat tidak boleh memaksakan orang yang tidak bersunat untuk bersunat. Sampai sini paham? Paham. Jadi orang Yahudi saat itu memaksakan orang non-Yahudi itu untuk sunat. Rasul Paulus saat itu marah. Kita tidak boleh memaksa mereka supaya menjadi sama seperti kita. Karena bukan sunat yang menyelamatkan, melainkan Kristuslah yang menyelamatkan. Jadi memang ada sebagian orang yang sudah mengikuti Yesus, orang-orang Yahudi ini memaksakan itu. Rasul Paulus menentang itu. Makanya kita jangan menjadi sama seperti yang diajarkan Nikolaus itu, memaksakan orang yang tidak bersunat untuk disunat. Karena keselamatan itu bukan dari sunat, tetapi dari Kristus. Jadi kalaupun kita yang, kan Rasul Paulus ini diutus untuk orang yang tidak bersunat kan? Iya, iya. Nah, si Nikolaus ini adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dia memaksakan kepada jemaat di mana tadi itu? Antioquia kah? Iya. Tunggu. Di Pera apa tadi? Bukan. Pergamus. Ya. Jadi harusnya kita itu tidak boleh memaksakan. Namun karena Kristus itu telah mati bagi kita, maka hukum Taurat itu sudah batal ketentuannya. Ketentuannya yang dibatalkan. Yang tadinya ditentukan hanya untuk Yahudi, dipaksakan hanya untuk Yahudi, kini untuk semua bangsa. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, tidak boleh dipaksa untuk disunat. Namun kalau dia mau disunat, itu lebih sempurna. Itu maksudnya. Oh.
Jadi karena gini Pak, sunat itu kan adalah tanda janji keturunan Allah dengan Abraham. Adapun kalau orang Yahudi tidak disunat pada umur 8 hari, mereka itu mati semuanya. Karena itu perintah Tuhan, ya toh. Tetapi karena ini sudah digenapi, janji keturunan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu tidak, yang tadinya dianggap sebagai seluruh keturunan Abraham, itu sebenarnya adalah hanya untuk Kristus. Karena sudah digenapi, jadi hukum itu, janji itu, tanda itu sudah dipatahkan ketentuannya ya, bukan hukumnya. Makanya kenapa ada perdebatan juga di sesama orang Kristen. Ada yang mengajarkan orang yang masuk Kristen itu harus sunat, ada yang tidak. Nah, Rasul Paulus akhirnya kan mengadakan konsili yang pertama yaitu konsili Yerusalem. Jadi termasuk ini tentang makanan babi ini, tentang makan babi. Di situ juga nggak dibolehkan, dipaksakan. Gitu. Jadi ajaran Nikolaus ini adalah orang Kristen yang memaksakan non Yahudi itu ketika jadi Kristen untuk disunatkan. Oke. Tapi sekalipun disunat bagus kan? Kalau kamu melakukan seluruh hukum Taurat, kita bahkan lebih sempurna lagi. Tidak dilakukan, kita tidak bukan artinya kita tidak selamat. Karena orang-orang mengira gini, Pak. Dulu orang Yahudi itu kalau tidak mematuhi seluruh hukum Taurat, dia mati. Termasuk sunat. Jadi kalau ada orang yang tidak disunat, dia itu mati. Terus apa gunanya? Yesus itu mati untuk kita, kata Rasul Paulus. Wong dia sudah disalib, terus kita juga masih terkungkung oleh kutuk hukum Taurat. Sementara kutukan hukum Taurat itu yang tidak mampu dilakukan itu udah dipatahkan Yesus karena sudah digenapi dia. Itu. Jadi Rasul Paulus itu mendebat orang-orang Kristen, bahkan Petrus, ya, dia debat itu. Kita tidak boleh memaksakan itu. Apa gunanya Yesus itu mati kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus harus disunatkan? Namun kalau orang itu bersedia disunatkan, jadi imannya lebih sempurna. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, hukum Taurat itu sekali-kali tidak kami tiadakan, melainkan kami meneguhkannya di dalam Kristus. Jadi Taurat itu boleh dilakukan dan sebenarnya harus dilakukan supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Karena sunat itu tidak menyelamatkan, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan. Itu. Iya, Yesus. Ya. Tapi kalau Bapak mau sunat itu lebih? Enggak, saya sama opung saya udah sunat. Bagus. Dan opungnya lagi udah sunat lagi. Ya. Saya bingung, apakah saya ini Israel terhilang atau gimana? Hah? Rasul Paulus bersunat, semua rasul itu bersunat, Pak. Semua rasul bersunat, Yesus saja bersunat. Kenapa kita tidak bersunat? Sunatlah kalau ada tititnya. Kalau nggak ada tititnya jangan disuruh sunat, apalagi cewek, jangan disuruh sunat, nggak ada perintahnya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati, Pak. Tuhan memberkati. Ya. Ya, yang paling penting itu ya, punya titit ya disunat, nggak punya ya jangan disunat. Itu hanya untuk laki-laki ya, manusia laki-laki. Jangan pula kambing domba kau sunatkan juga dia gara-gara punya titit. Jangan juga kita ini menjadi tidak bijaksana, menjadi tidak berhikmat, gitu ya. Kalau nggak sunat jorok, iya. Kayak sunat lah kau. Apa? Nah, manggil-manggil loh. Kok kira aku kakak kau? Sejak kapan kita satu bapak satu ibu? Nggak ada.
Gak punya titit saya. Ini apa yang mau disunat? Kepalanya keluar, Bu. Kepala kok keluar? Lah kepala saya memang ada. Kepala saya dari tadi ada kok keluar. Hah? Kerudungnya nggak nutupin semua itu, bukan kepalanya keluar. Aduh, bahasa kau. Kepala saya keluar mana? Kalau kepala saya keluar, saya di dalam. Badan saya termutilasi dong. Baik-baiklah kau typing. Di sini semua typingan kalian saya cerna dengan baik ya. Jangan capek-capek ya. Kecuali kepala kura-kura. Nah, kepala kura-kura itu bisa muncul, bisa balik. Itu kayak orang sunat itu bisa muncul, bisa balik. Kenapa? Karena kayak kura-kura nggak disunat. Aduh Tuhan, ada aja kepala kura-kura kan jadi traveling kan yang di bawah ini yang malam mingguan kan yang jomblo. Tolong ya untuk teman-teman yang jomblo jangan traveling ya, jangan langsung coli pula kok di sini. Aduh. Kan jangan berat saudara. Janganlah berat-berat ya kan. Nggak enak, salah lagi kita ya kan. Mak, gambar siapa ini megang bumi 2025 nih? Bule mana nih? Gambarnya bule banget. Halo, Virgo 76. Halo. Ini suara Yuk, saya. Halo, suara saya ada nggak sih? Halo. Halo, Pak. halo. Ya, Silakan. saya mau bertanya ini Bu. Ya, gondrong doang. Tentang- Kagak. Gondrong doang disalib kagak anjas. Kuncir dong. Silakan. Nggak tahu aku Kak Joanna. Carilah. Ada ladusing. Ladusing udah pulang dari perindapan. Malah ngopi. Silakan Pak Virgo. Pertanyaan. Mohon penjelasan tentang Matius. Matius berapa? Hah? Matius berapa, Pak? 16 ayat 2. Halo? Iya, Matius berapa? Matius 16 ayat Apa tuh? 28. Baca. 16. Iya, apa? Woi, ladusing. Aduh, ada ladusing di bawah. Happy New Year ya, ladusing ya. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, Pak Ladu. Ada dia ladusing JR. Tulisannya. Aduh, silakan Pak. Apa? Matius 16 ayat. Suruh nyanyi Pak Ladu katanya. Pak, halo, jangan dijeda Pak. Halo. Halo, Pak Virgo. Halo. Pak, sini Pak, saya bacain di sini Pak. Apa Pak? Apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang dimaksud di dalam teks itu, Bu? Teks apa? Yang tidak mati itu maksudnya sebelum datang kembali Tuhan Yesus. Yang mana? Matius 16 ayat 28 tadi, Bu. Ayat 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum dia melihat Anak Manusia datang sebagai raja. Ini adalah Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes itu tidak mati. Ya, karena Rasul Yohanes itu tidak mati bahkan ketika dia sudah diasingkan di Pulau Patmos. Ya, sampai Yesus itu datang kepadanya. Bapak bisa baca di dalam Wahyu 1 ayat 17. Di situ Yesus datang sebagai raja yang memegang kunci kerajaan maut.
Dan di situ murid-murid yang lain sudah mati, tetapi Yohanes itu tidak mati. Sampai dia ditemui oleh Yesus di Pulau Patmos, disaksikan oleh Prokorus dan Bunda Maria. Itu. Oke, berarti yang dimaksud Yohanes ya, Rasul Yohanes. Ya, Oke, thank you Bu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Cukup untuk malam ini Bu, saya standby aja nih. Ya, Lihat Tuhan memberkati lihatnya, Bu. waktuku. Amin. Gua pikir hidup abadi. Orang-orang saat itu juga mengira ya bahwa waktu itu di bawah pemerintahan siapa ya? Ada di dalam Sinaksarion. Dia dikatakan immortal karena dia nggak mati-mati. Dia sampai umur 100 tahun baru dia mati. Ya, dia digoreng, diasingkan kemana, dia dirajam, semua penderitaan itu dialami oleh Rasul Yohanes. Bahkan dia tenggelam selama 14 hari, terus dia ada lagi. Jadi Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling menderita, ya, dan dia tidak pernah mati. Makanya waktu itu raja apa ya, saya lupa ya, di bawah kepemimpinan siapa, ini dia tuh tidak mati juga ya. Ini ada tertulis di dalam Sinaksarion gimana matinya Rasul Yohanes ya, gitu ya. Ada yang bilang raja kera. Gini ya Agus ya, orang Yahudi yang dikutuk jadi kera itu yang mana? Di dalam kitab, udah lah ya, udah males pun aku. Ya, kok tiba-tiba aku lapar ya. Nabi Eli ya? Siapa tuh Nabi Eli ya? Halo Kak, Shalom. Halo, Sydney Verly Adelaide. Silakan. Ya Kak, aku mau nanya dong, tolong dijelasin Roma pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Soalnya kemarin nggak sengaja aku masuk ke room orang, terus dia tuh kayak patokan di satu ayat aja Kak, di ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperankan dari keturunan Daud, yang dia bilang kalau Tuhan Yesus itu secara saintis dia bisa buktikan kalau Tuhan Yesus itu anak hasil hubungan manusia, bukan dari Allah. Kayak aku bingung gitu Kak, gimana cara menjelaskannya gitu. Jadi aku cuma nyimak-nyimak aja Kak, nggak ngomong gitu. Ini udah juga aku jawab sih. Kemarin juga ada orang yang karena mempertanyakan itu. Sekarang kita tanya aja sama Marianya. Maria sendiri bilang di dalam Lukas 1, aku bagaimana bisa punya anak? Wong aku aja nggak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini kata Bunda Maria ya. Saintis gigi dia. Iya Kak. Kak, apa kalau kalian ngomong tuh pakai data gitu, tunjukin data kalian gitu, dan gitu Kak. Jadi Kak aku bingung, karena gini Kak, aku kan memang Kristen dari lahir, cuman aku tuh kemarin baru aja CD kan, baru menyelesaikan CD, jadi kayak macam aku tuh tahu, cuman kalau ditanya kayak gitu aku jadi bingung gimana cara jawabnya gitu Kak, makanya aku tanya. Oke, yang pertama gini, kenapa Yesus itu diperanakan secara daging oleh Daud? Karena Maria, mamanya Yesus, itu keturunan dari Yehuda. Dia di dalam Kisah Para Rasul disebut keturunan Daud. Ya toh, ini kita baca dulu ya Kisah Para Rasul. Jadi kalau mau bawa Roma, kita bawa Kisah Para Rasul karena penulisnya masih sama, Rasul Paulus. Kisah Para Rasul itu yang menulis Lukas dan Rasul Paulus. Roma itu yang menulis Rasul Paulus. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ya. Nanti menyusul pengakuannya Maria. Nih ya. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini ya. Ayat yang ke-29 dari Kisah Para Rasul 2 ya. Saudara-saudaraku, aku dapat berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Rasul Paulus aja bilang Daud itu bapak leluhur kita. Yesus juga adalah keturunan Daud.
ya. Jadi gini, secara patriark ya, kepatriakan ya, keturunan itu kan dari garis keturunan bapak ya, dari Yehuda ya. Daud itu dari Yehuda, dan Bunda Maria itu juga dari Yehuda, suku Yehuda. Maka dia adalah keturunan Raja Daud. Saudara-saudaraku, aku tahu, aku dapat berkata-kata terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada sampai saat ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang keturunan Daud. Kakak baca nanti di ayat 30. Ya. Saya baca, Kak. Ya. Namun ia adalah seorang nabi. Nih, Daud ini nabi ya. Dan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang keturunan Daud berdiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kenapa di dalam Roma tadi ya Kak ya, Roma 1 itu, kenapa Yesus itu dikatakan diperanakkan dalam daging dan menjadi keturunan Daud? Karena Maria itu adalah keturunan Daud. Karena kedagingannya Tuhan Yesus itu berasal dari Maria. Oke. Ini janjinya Allah kepada Daud, bahwa akan ada tunas Daud, ada keturunan Daud yang dia tidak akan tinggal di antara orang mati. Nah, ini penjelasannya kenapa Yesus itu disebut keturunan Daud, karena mamanya si Maria itu adalah keturunan Daud. Nah, kalau dia bilang, oh itu pasti hasil hubungan begitu, ya kan? Iya, Kak. Ini karena ini pertanyaan kakak kemarin juga ditanya ini, karena yang sebelah itu baru bawa ini pertanyaannya, pasti template. 1000 orang nanti akan nanya yang sama. Oke, kita dengar pengakuannya Maria ya. Waktu malaikat Gabriel datang kepadanya 6 bulan setelah hari raya Yom Kippur, ya, setelah malaikat itu datang kepada Zakaria, dia juga datang kepada Maria. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Iya. Udah kejawab sebenarnya yang tadi saya tanya, yang tadi dijelaskan ini. Oke, lanjutkan ya. Ketika datang kepada Maria, malaikat berkata, "Salam, hai Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam, hai Maria yang dikaruniai. Tanda tanya dong Maria. Apa maksud dari salam itu? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kan dikaruniai katanya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, ya kan? Bapak leluhurnya. Nah, bapak leluhurnya, karena Maria itu ya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya
tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi? Ini Maria menyangkal ya. Iya. Karena aku belum berhubungan dengan laki-laki. Laki-laki. Coba ayat 34 dari Lukas 1. Iya kan? Iya. Lalu kata malaikat itu, jawab malaikat itu pada, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, disebut anak Allah. Itu. Jadi kalau dibilang kenapa dia disebut keturunan Daud? Ayat 26 ya tadi udah dijawab. Dari keluarga Daud, bapak leluhur. Daud. Gitu. Oke. Dan gini Kak, kalaupun ini tidak cukup menjawab, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang perawan yang melahirkan anak dan diberi nama Immanuel. Ini juga yang dibawa oleh Rasul Matius, yang dikutip Rasul Matius tentang Maria yang melahirkan ini. Matius 1 ya, dikatakan sesungguhnya anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nabi Yesaya saja sudah menubuatkan bahwa kemanusiaan Yesus ini lahir dari perawan. Kalau dari perawan berhubungan badan nggak? Enggak. Udah. Maria aja nyangkal. Yesaya saja sudah bersaksi, nabi yang dulu. Rasul-rasul sudah menjelaskan. Rasul Paulus apalagi sudah clear. Ya. Oke, Kak. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi kesimpulannya kan di situ dibahas juga ya, kok Tuhan tuh bisa jadi manusia gitu. Tapi karena aku sempat belajar, jadi aku tuh menyimpulkan Tuhan itu kan maha kuasa ya, apapun Tuhan bisa lakukan. Jadi logika sebagai kita tuh, Tuhan itu kan suci ya Kak. Jadi gimana Tuhan mau datang menolong kita sebagai kita yang jatuh ke dalam dosa kalau Tuhan tidak serupa dengan kita gitu. Tapi kan dia masih punya hakikat sebagai Allah dan dia juga ada sebagai manusia gitu kan. Jadi kayak macam kalau dijelasin, tapi yang mati di kayu salib yaitu kedanggingannya dia, tapi keilahian dia sebagai Allah tetap ada gitu kan Kak. Salah nggak sih? Gini aja Kak, kasih nih. Kalau dikatakan kok Tuhan jadi manusia, Abraham kira-kira melihat siapa? Dalam bentuk apa Tuhan itu? Di dalam Keluaran 18. Dalam rupa manusia kan? Iya. Adam, waktu dia ngumpet dari Tuhan, kira-kira Adam mendengar bunyi langkah Dengar. Tuhan. Kira-kira itu bentuknya apa? Kerbau atau manusia? Adam saja sudah melihat Allah itu berteofani dalam rupa manusia. Waktu Yakub bergulat, itu yang bergulat dengan Yakub itu Tuhan. Bentuknya mana? Manusia. Daniel juga melihat seperti manusia. Yesaya juga melihat seperti manusia. Jadi kalau dikatakan, loh, Tuhan nggak mungkin jadi manusia. Dari zaman Nabi Tuhan itu sudah dalam rupa manusia kok. Coba Abraham ketemu Melkisedek. Melkisedek itu apa nggak manusia itu? Yang dilihat Adam itu dalam rupa manusia. Berarti Allah sudah menjelma menjadi manusia saat itu. Namun itu tentatif, sementara. Kenapa harus lahir dari perawan Maria? Karena sudah dinubuatkan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu Allah sudah menubuatkannya kepada Adam dan Hawa. Iya. Keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Iya kan? Itu udah dinubuatkan loh. Itu di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi Yesaya, Mazmur Daud juga. Itu tadi tunas Daud. Berarti ketika Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Tuhan berbohong? Enggak. Karena itu adalah firman-Nya dari zaman Adam sampai digenapi oleh Yesus. Saya tidak percaya bualan orang yang di abad 7. Saya lebih percaya Tauratnya Musa, saya percaya kitab Nabi-Nabi, saya percaya Jaburnya Daud. Saya nggak percaya asumsi teologis di abad ke-7.
Oke. Jadi, Karena kenapa? firman Tuhan ya dan Nah, amin. kenapa dia harus lahir dari perawan? Sudah dikasih tahu di zamannya Nabi, di zamannya Adam, udah dikasih tahu. Di zamannya Musa diulang lagi, di zamannya Yesaya diulang lagi, di zamannya Daud diulang lagi. Bisakah kita menentang nubuatan itu? Enggak, karena penggenapannya Enggak. sudah terjadi. Dan kalaupun mereka overklaim bahwa Maria itu tidak perawan, Berarti memang saya harus lebih banyak baca sih. Soalnya saya agak males-males baca. Jadi pas dapat pertanyaan gitu saya bengong juga. Gimana jawabnya ya? Ternyata semuanya Jadi udah ada. ayatnya, semua ada ayatnya. Lukas ada, di Kisah Para Rasul ada, di Yesaya juga ada, di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama itu ada. Jadi kenapa kita boleh menentang asumsi mereka atau pertanyaan mereka ya? Bisa menjawab pertanyaan mereka karena itu sudah dinubuatkan dan sudah tertulis. Itu nggak bisa dibantah. Oke, Kak. Ada lagi? Makasih Kak penjelasannya. Ditanya? Thank you. Iya. Ini gimana turunnya? Ya. Oke, saya akan turunkan keajaiban saya ya. Halo ya, Tuhan memberkati.